Ya baiklah dengan pemirsa, kita masih dalam program debat kandidat gubernur dan wakil gubernur Provinsi Aceh untuk periode 2012-2017. Saat ini masih ada kandidat yang akan berdebat dengan lawan debatnya tadi. Giliran pasangan kandidat nomor urut 3 untuk bertanya dengan lawan debatnya yang dipilih tadi nomor urut 1. Kami persilakan untuk bertanya. Terima kasih. Dalam perjalanan pemerintahan dan sejarah politik di Aceh, selalu saja terkendala antara lain karena begitu banyak konflik kepentingan antar komponen yang ada. Kita melihat dalam beberapa tahun terakhir itu terlihat hubungan dalam tanda petik yang tidak sebagaimana diharapkan oleh masyarakat terjadi. Jika Bapak-bapak berdua ini nanti menghadapi konflik kepentingan yang begitu intens. Tadi kami mendengar Bapak akan menggunakan musyawarah mufakat. Tapi kalau pada saat atau konteks tertentu di mana musyawarah mufakat itu tidak bisa dilaksanakan, kira-kira pendekatan apa yang Bapak Abi akan lakukan? Baik. Terima kasih. Kami persilakan untuk memberikan jawaban 1 menit dari sekarang. Menyauhan mungkin cara mufakat mengikut syariat Islam kembali kepada istikharat nibak urang bako-bako dan carong-carong yang tuoh 7 lebih langit dan 7 lebih bumi sehingga rakyat Aceh mangat selamat dunia akhirat. Dan ulun hana ulun temanyang li Bapak Darni selaku kuria kedanya karena hana apa yang ulun temanyang karena memandunya kamu pun. Baik, masih ada waktu, silakan tambahkan singkat Pak. Jadi kami yakin begini. Ya singkat Kami waktunya. yakin bahwa dengan musyawarah mufakat aja pasti bisa terjadi karena tingginya Iya, kebersamaan. waktunya sudah habis. Kami persilakan untuk pasangan nomor urut 1 untuk bertanya kepada lawan debatnya tadi, pasangan nomor urut 3. Kami persilakan. Langsung ke pertanyaannya Pak ya. Apa langkah-langkah yang diambil untuk menanggapi masalah rendahnya pemahaman syariat Islam di lingkungan masyarakat Aceh saat ini? Kami persilakan 1 menit dari sekarang. Rendahnya pelaksanaan syariat Islam pada Al-Quran ini. Jadi seperti yang telah disampaikan oleh Pak Ahmad Fauzi tadi, bahwa yang paling penting kita beri pemahaman dulu kepada masyarakat. Kalau masyarakat belum memahami secara baik, kemudian terus dengan serta-merta penekanannya pada punishment, ini yang menjadi masalah. Kami menggunakan pendekatan yang lebih edukatif, agar supaya masyarakat kita memahami dulu dan setelah memahami kemudian akan diarahkan pada pemberian punishment sesuai dengan tingkat kesalahan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku itu. Terima kasih. Masih ada beberapa detik lagi. Bagi kami yang sangat urgen sekali adalah perlu adanya sosialisasi, baik melalui pendidikan dakwah dan sebagainya dahulu, kemudian baru dilakukan langkah-langkah selanjutnya. Jangan dihukum dulu. Ya, waktu Anda sudah habis. Kita bergeser ke kandidat nomor urut 4 untuk bertanya kepada lawan debatnya, kandidat nomor urut 3. Kami persilakan. Langsung ke poin pertanyaannya, Pak. Terima kasih Pak Darni Cagup nomor urut 3 yang saya hormati. Ingin kami tanyakan, di Aceh ini tidak semuanya dapat diselesaikan secara normatif dan akademik. Di Aceh ini mungkin apa yang normal, yang tidak normal di daerah lain, di Aceh normal-normal saja. Dan bagaimana ini nanti pengalaman Pak Darni sebagai pasangan jantung hati rakyat Aceh mengumumkan pendidikan, tapi di Unsyah sendiri akreditisasi pendidikan bermasalah, kemudian pengalaman pemerintahan Bapak juga mungkin adalah sesuatu yang terbaru. Bagaimana ini menangani keadaan Aceh seperti keadaan sekarang dan menuju ke depan yang lebih baik? Kandidat nomor urut Terima kasih. 3 menjawabnya. 1 menit dari sekarang. Yang terjadi di Aceh adalah yang diprovokasi, yang dibaca di media bukanlah yang sebenarnya. Jadi kami biarlah kulit milik orang lain, yang penting isinya. Saya kira itu yang penting.
Apa yang kami lakukan di Universitas Syah Kuala, kami tidak menghambur-hamburkan uang, termasuk bantuan dari berbagai sumber itu, tetapi kita latih dulu calon-calon kita, kemudian mendapatkan beasiswa dari luar. Bukan seperti yang Pak Nazar lakukan dulu, ya selama menjadi wagub, menggunakan uang pemerintahan Aceh yang rupiah itu untuk membayar SPP dolar. Jadi habislah semua uang Aceh keluar. Masih ada sisa waktu sedikit lagi. Masih ada ya? Masih ada. Kemudian juga mengenai pemerintah. Buktinya kami dipilih untuk periode kedua. Kalau tidak bagus, tidak mutlak mendapat suara. Kalau bisa maju periode ketiga akan dipilih lagi insya Allah. Tapi itu tidak. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Kami persilakan untuk bertanya balik kepada lawan debat Anda. Kami persilakan langsung ke poin pertanyaannya. Ya, saya kira ini yang kita lihat apa yang dilakukan oleh pemerintahan yang lalu, ada yang bagus, tapi lebih banyak yang tidak bagus. Nah, antara lain semua statistik itu kita berada di peringkat yang menurun. Pendidikan dulu bagus, tapi yang terjadi sekarang kita udah urut-urutan yang sangat rendah. Kemudian dari kemiskinan, pelayanan publik, pemerintahan dan sebagainya. Yang ada satu-satunya yang meningkat, jumlah orang sakit jiwa, orang gila di Aceh. Jadi kira-kira Pak Nazar, apa yang akan Anda lakukan, pasangan Anda berdua untuk mengurangi itu? Saya sangat khawatir kalau semua orang di Aceh jadi seperti itu. Terima kasih. Iya, jawab 1 menit dari sekarang. Kami persilakan. Kami mohon tenang, 1 menit dari sekarang kami persilakan, Pak. Jadi itu menjadi perhatian penting. Selama saya wagub, pernah mendeklarasikan tidak boleh ada pasung lagi, kemudian harus ada rumah sakit jiwa regional di barat selatan, utara, dan di tengah. Waktu itu walaupun tidak terwujud, karena pemerintah pusat pun mengizinkan operasional rumah sakit itu tidak sembarangan, itu masih harus ada koordinasi dengan pusat. Tetapi saya pikir pendekatan agama, pendekatan ekonomi, dan kebudayaan menjadi sesuatu yang penting. Penyebab sakit jiwa di Aceh itu sangat banyak. Nah, oleh karena itulah lintas sektoralnya juga levelnya banyak. Mudah-mudahan alumni perguruan tinggi tidak banyak yang sakit jiwa. Nah, ini paling penting. Dari semua memperbaiki keadaan ini berasal dari jiwa, dan Tuhan sendiri bersumpah demi jiwa. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Baik, waktunya sudah habis. Tapi kita berikan aplaus kepada 5 pasangan kandidat yang telah berdebat pada malam hari ini. Kami ingin dengar yel-yelnya semuanya. Iya, sebagai penutup acara kami mohon seluruh pasangan kandidat untuk maju ke depan. Seluruh pasangan kandidat untuk maju ke depan untuk saling bergandengan tangan sebagai simbol jalannya pemilu kada damai. Kami mohon, silakan Pak. Kami persilakan seluruh kandidat untuk maju ke depan podium untuk saling bergandengan tangan dan mengajak seluruh masyarakat Aceh yang akan memilih pada tanggal 9 April nanti untuk menggelar pemilu kada Aceh bergandengan tangan. Kita tunjukkan kepada masyarakat Aceh, Pak. Iya. Baiklah, kita harap pada 9 April nanti memang akan memilih siapakah yang terbaik. Siapakah yang terbaik dan paling layak untuk memimpin Aceh 5 tahun ke depan. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Indra Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dari Kota Banda Aceh, kami undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Silakan bersama-sama Pak. Terima kasih.